Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Halim, unit kerja UPT SMP Negeri 1 Baranti, Kabupaten Sidrap, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, siap melaksanakan praktik pembelajaran inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Silakan duduk. Terima kasih. Wah, Ibu senang berjumpa dengan Nak Indri. Kira-kira Nak Indri berjumpa dengan Ibu dan menemui Ibu di ruangan ini, nampaknya ada hal yang penting ya, Nak. Puji syukur, Bu, baik. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu, apakah ini waktu luang hari ini? Ya, hari ini memang Ibu memiliki waktu karena Ibu tidak ada janji dengan siswa yang lain. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus memulainya dari mana. Ya, Nak, keputusan Nak Indri untuk datang di ruangan Ibu untuk berkonseling menceritakan masalah Nak Indri yang sedang Nak Indri hadapi adalah keputusan yang benar. Ya, baiknya kita berdoa dulu menurut amanah dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, itu apakah Nak Indri sudah pernah melaksanakan konseling individual, dan yang ingin Ibu tanyakan apa sih konseling individual itu? Belum sih, Bu, tapi yang saya tahu saat kita berkonseling, kita dapat menceritakan masalah yang kita hadapi dan dapat menemukan penyelesaiannya. Oh, betul sekali, Nak. Memang dalam proses konseling itu kita menceritakan permasalahan yang sedang Nak Indri hadapi. Dalam proses konseling ini ada beberapa asas. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, Nak Indri tidak perlu khawatir karena permasalahan yang Nak Indri ceritakan kepada Ibu akan menjadi privasi Ibu sebagai konselor untuk menjaga kerahasiaan permasalahan Nak Indri. Nah, kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana tadi Nak Indri datang ke ruangan Ibu dan bisa dikatakan Nak Indri secara sukarela untuk berkonseling dan menceritakan permasalahan Nak Indri kepada Ibu. Kemudian yang ketiga, karena tadi sudah ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan, nah kemudian asas yang ketiga ini adalah asas keterbukaan, di mana Nak Indri jangan merasa canggung untuk menceritakan secara detail masalah Nak Indri kepada Ibu. Dan selanjutnya dalam proses konseling ini, Nak, kita dibatasi oleh waktu yang berkisar 40 menit. Nah, dalam hal ini Nak Indri juga harus tahu bahwa di dalam nantinya Nak Indri mengambil keputusan mengenai masalah Nak Indri yang sedang hadapi, nah itu adalah tanggung jawab dari Nak Indri sebagai konseling dalam mengambil keputusan. Ibu hanya sebagai konselor sekedar membantu Nak Indri dalam menangani masalah yang dihadapi Nak Indri. Jadi apakah kira-kira Nak Indri sampai di sini sudah mengerti?
mengenai proses konseling individual ini? Oh, jadi seperti itu Bu prosesnya. Saya sekarang sudah paham dan mengerti Bu. Oh, jadi Nak Indri menyampaikan bahwa Nak Indri sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu perilaku Nak Indri sendiri. Nah, untuk untuk itu coba Nak Indri ceritakan kembali permasalahannya secara detail kepada Ibu seperti apa. Sebelumnya saat ini saya bingung Bu. Saya harus mulai cerita dari mana? Karena permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama dan saya baru merasakan dampaknya beberapa hari ini. Oh, jadi menurut Nak Indri, permasalahan yang Nak Indri hadapi saat ini sudah berlangsung lama. Nah, sejak kapan Nak? Sejak kelas 2 SMP, saat itu ada seorang guru yang menegur saya Bu. Tiba-tiba di situ emosi saya meledak dan saya tidak terima akan teguran itu. Begitupun ketika teman-teman saya menemui saya akan langsung marah Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya Nak. Ibu mengerti bagaimana perasaan Nak Indri. Oleh sebab itu, coba Ibu ingin mengetahui persoalan yang sebenarnya, bagaimana Nak permasalahannya yang sebenarnya. Coba diceritakan secara mendetail lagi. Saya selalu emosi saat berguru dan walaupun itu yang berguru adalah ibu dan guru saya juga tidak bisa mengerti saya. Oh, kalau begitu Ibu sudah mengerti. Nak Indri menganggap bahwa ketika bapak dan ibu guru di sekolah atau orang tua di rumah menegur Nak Indri beranggapan bahwa teguran itu salah, tidak sesuai dengan diri dan yang dilakukan Nak Indri. Jadi itulah yang memicu Nak Indri emosinya langsung meledak ya. Perasaannya bagaimana? Saya benar-benar bingung. Saya merasa kecewa dan malu terhadap teman-teman sekolah saya karena saya tidak bisa mengajar saya Bu. Oh, jadi Nak Indri merasa perilaku Nak Indri selama ini sangat mengganggu. Ibu ingin mengetahui dulu misalnya di dalam seminggu itu kira-kira Nak Indri emosinya berapa kali? Kalau begitu biasanya dalam seminggu saya emosi dan marah itu biasanya 5 kali Bu. Emosinya itu berapa kali? Biasanya dalam sehari bisa 1 kali Bu atau lebih. Jika ada yang menegur saya akan emosi tidak terima teguran itu Bu. Oh, jadi Nak Indri juga kadang setiap hari marah 1 kali dalam sehari. Kadang juga jika ada yang menegur baik orang tua di rumah, bapak dan ibu guru di sekolah, dan ada teman yang menegur Nak Indri, kadang Nak Indri kelepasan, marah, nggak bisa mengontrol emosi. Biasanya sampai berapa menit? Kadang kalau kelepasan bisa sampai 5 menit Bu. Atau lebih biasa kalau udah nggak bisa kontrol. Ibu bisa bantu dengan cara menerapkan self control atau kontrol diri. Itu yang saya harapkan karena terkadang saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Jika ada yang menegur, emosi saya akan langsung meledak. Walaupun itu teman-teman atau ibu guru dan orang tua saya Bu. Maka kira-kira Nak Indri bisa mendapatkan teman yang banyak kalau perilakunya seperti ini? Tidak Bu, mungkin karena hal ini saya kesulitan dalam mendapatkan prestasi dan kesulitan dalam mempunyai teman Bu. Oh, seperti itu. Ya Bu, saya sudah paham, tetapi terkadang saya bingung bagaimana cara mengontrol emosi saya Bu. Begitu Nak. Jadi Nak Indri ini masih bingung bagaimana caranya
tujuan saya untuk menuntut ilmu dan belajar untuk bekal masa depan, Bu. Setelah ini, apakah anak Indri kira-kira sudah memiliki bayangan atau cara mengatasi permasalahan anak Indri sendiri ini? Bagaimana? Apakah anak Indri sudah kepikiran bahwa begini saya dalam menyelesaikan permasalahan saya seperti ini yang seperti Ibu arahkan tadi? Ya, Bu, saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah saya ini dengan arahan Ibu. Ini Saya benar-benar bingung, Bu. Makanya saya datang menemui Ibu untuk menyelesaikan masalah. namun jadikanlah hal ini sebagai pembelajaran dengan cara menerapkan self control atau kontrol diri di dalam kehidupan sehari-hari Nak Indri. Ya, Bu, saya akan berusaha. Dikontrol emosinya. Bagaimana supaya Nak Indri dapat menilai situasi itu secara kritis sebelum memutuskan dan merespon. Baik, Bu, saya akan mencoba saran Ibu walaupun saya masih membutuhkan waktu, Bu. Ya, memang Nak, segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Jadi Nak Indri memang membutuhkan waktu untuk merubah perilaku Nak Indri yang. Ya, Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang saya harus lakukan, Bu. Nah, syukurlah Nak kalau memang Nak Indri sudah perlahan mulai mengerti bahwa yang harus saya lakukan seperti ini. Nak Indri tidak emosi lagi ketika ada yang menegur. Coba praktekkan mulai besok ya. Iya, Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu. Nah, yakinlah Nak dengan diri sendiri bahwa saya pasti bisa mengontrol emosi saya. Emosinya dikontrol, perilakunya dikontrol, emosinya dikontrol, nanti bisa memiliki banyak teman di sekolah, bisa berprestasi juga, prestasinya bisa meningkat, dan di lingkungan keluarga tambah disayang sama bapak dan ibu ya. Iya, Bu, memang benar apa yang Ibu katakan. Saya harus benar-benar bisa mengontrol Ya. emosi saya, Bu. Kontrol emosi. Nah, bagaimana perasaannya Nak Indri setelah Nak Indri menceritakan sama ibu? Bagaimana perasaannya? Terima kasih, Bu. Sekarang saya sudah sedikit tenang dan menceritakan Ibu beban saya menjadi berkurang. Jadi mulai besok tolong Nak dipraktikkan ya di rumah atau di lingkungan sekolah secara perlahan-lahan. Dari tadi misalnya Nak Indri emosi 5 kali dalam seminggu, Ibu harap frekuensinya bisa dikurangi ya. Ya, Bu, terima kasih atas saran yang Ibu berikan. Kira-kira bebannya sudah agak sedikit ringan atau bagaimana? Tolong ceritakan sama Ibu. Saya rasa saya tenang, Bu, saat sudah bercerita kepada Ibu beban saya menjadi berkurang dan saya bisa mengendalikan sedikit emosi saya. Ya, Ibu benar-benar berharap Nak ya, bagaimana supaya Nak Indri benar-benar bisa menerapkan teknik self control ini. Yang itu tadi Ibu pesankan, kesimpulannya bahwa dalam situasi itu kita harus menilai secara kritis bahwa apakah situasi ini, misalnya kalau dapat teguran, nah ini harus evaluasi dulu. Apakah kalau saya marah ini dampaknya seperti ini, ya kan? Nah, Indri sudah paham? Bagaimana Nak? Apakah masih ada yang Nak Indri ingin sampaikan ke Ibu? Saya rasa tidak ada. LKPD yang akan Nak Indri isi di minggu depan dan pertemuan selanjutnya. Ya, Bu, siap. Saya akan menemui Ibu di waktu yang mendatang untuk melatih teknik self control diri untuk diri saya, Bu.
Ya, iya nak, tolong ingat pesan ibu dan silahkan kembali ke kelasnya untuk menerima pelajaran. Ya, selamat siang nak.